Kalau B3-nya tidak bisa diatasi, maka tidak layak lingkungan. Kalau tidak layak lingkungan, rekomendasi AMDAL-nya ditolak. Nanti kalau sampai kita mewariskan sesuatu yang tidak menguntungkan kepada generasi yang berikutnya, ini manusia kayak kita yang hidup sekarang berdosa. Hukum agraria, hukum lingkungan selalu menjadi polemik yang berkembang di masyarakat, termasuk dengan pemenuhan analisis masalah dampak penting lingkungan. Hari ini, saya, Ihsan Abdurrahman, akan membahas lebih dalam terkait dengan permasalahan hal ini bersama dengan Bapak Dr. Hasni yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Selamat pagi Pak Hasni. Selamat pagi. Pak Hasni gimana kabarnya Pak? Sangat sehat. Alhamdulillah. Pak Hasni sekarang masih sibuk ngedosen jadi ahli ya Pak sampai saat ini Pak? Sampai saat ini. Wah. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Belum. Baik, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, untuk teman-teman kita semua nih Pak, boleh Pak tolong dijelaskan sedikit Pak terkait dengan apa sih sebenarnya hukum agraria? Ya, baik. Jadi sebelum sampai kepada hukum agraria, sebaiknya mengerti apa itu agraria. Iya, benar sekali Pak. Jadi agraria itu singkatnya ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk ruang yang ada di atasnya. Dari pengertian itu, agraria meliputi 6 unsur. Unsur pertama itu tanah. Tanah itu permukaan bumi. Unsur kedua air. Unsur yang ketiga itu kehutanan. Keempat pertambangan. Unsur yang kelima perikanan. Yang keenam ruang yang ada di atasnya. Tiap unsur itu punya undang-undang sendiri, ada hukumnya sendiri. Jadi kalau ditanyakan tadi, apa itu hukum agraria? Jawabannya adalah kelompok bidang hukum yang mengatur tentang hak penguasaan atas semua unsur agraria. Jadi ada hukum tanah, hukum air, hukum kehutanan, hukum pertambangan, hukum perikanan, ya, dan seterusnya, termasuk hukum tata ruang. Oh, baik. Itu. Kalau kita bahas terkait dengan agraria, biasanya suka mepet-mepet dengan lingkungan ya Pak ya? Ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, tolong Pak, kita minta penjelasannya lebih lanjut Pak terkait hubungan antara hukum agraria sama hukum lingkungan ini sendiri Pak. Nah, sebelum sampai ke hukum lingkungan, di masyarakat taunya hukum agraria itu hukum tanah. Oh iya benar sih Pak, ya ini sering terjadi. Taunya, sehingga timbul penafsiran dari para ahli, hukum tanah memang hukum agraria, tapi hukum agraria dalam arti sempit. Oh baik. Itu hanya hukum yang mengatur permukaan bumi. Jadi tidak termasuk tubuh bumi, tidak termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan hukum lingkungan? Hukum agraria dan hukum lingkungan itu dua-duanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Jadi baik UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ya, maupun Undang-Undang Lingkungan Hidup yang pertama, Nomor 4 Tahun 82, yang kedua, ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, ya. Kemudian yang terakhir, Undang-Undang 32 Tahun 2009, yang disebut dengan UUPPLH, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Ini kedua-duanya undang-undang organik. Apa maksudnya undang-undang organik? UPA agraria, UPPLH lingkungan. Organik itu apa artinya? Kedua-duanya melaksanakan salah satu pasal undang-undang dasar. Itulah undang-undang organik. Hubungannya apa? Agraria bagian dari lingkungan. Ya, gitu. Ya. Agraria bagian dari lingkungan. Karena apa? Orang tidak tahu apa itu lingkungan. Saya belum ngomong hukum lingkungan ya. Yeah. Ini lingkungan. Lingkungan itu apa? Dari ruang angkasa sampai ke perut bumi itu lingkungan. Jadi kalau ditanya,
Adakah batasnya lingkungan? Tidak ada. Kecuali kalau disebutkan lingkungan hidup Indonesia, nah itu batasnya. Batasnya itulah wawasan Nusantara. Orang ngomong Nusantara baru ingat karena ada IKN, bukan itu. Nusantara dari dulu ya sudah ada. Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau, 12 mil laut dari pulau yang paling luar, melingkar terus. Ya kalau tarik garis lurus, itu Sabang Merauke. Itulah Nusantara. Berarti lingkungan Indonesia ini Iya. hanya lingkungan Nusantara berarti. Itu wawasan Nusantara, Kawasan identik. Nusantara. Itu ditegaskan dalam undang-undang yang kedua. Undang-undang yang sekarang nggak menegaskan lagi karena sudah cukup yang kedua ditegaskan. Jadi lingkungan hidup Indonesia wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu ada batasnya, itulah Indonesia. Tapi kalau lingkungan tok nggak ada batasnya. Tapi kalau saudara mengatakan pengelolaan lingkungan ada batasnya. Siapa yang mengelola? Indonesia. Nah itulah wawasan Nusantara yang dikelola. Oke. Tapi kalau lingkungan tok nggak ada batasnya. Ya. Kalau hukum lingkungan, Pak, berarti Hukum lingkungan itu kaidah, ya, norma. Jadi hukumnya ya mengenai lingkungan hidup. Jadi hukum itu apa sih? Coba. Ada orang mengatakan hukum tidak boleh diberi definisi. Ada itu. Ya. Tapi kita secara umum aja kalau ngomong hukum artinya yang dibicarakan normatif, norma, bukan fisik. Normatif tahu. Undang-undang lingkungan hidup, Undang-Undang 482 yang pertama. Ya, yang kedua UPLH, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga yang sekarang, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini semuanya isinya norma. Norma apa? Kaidah, itu kata lainnya. Norm kata lainnya. Ya. Aturan juga, itu juga norma. Tapi apa norma itu? Patokan yang dijadikan pedoman utama tentang apa yang boleh dan yang dilarang. baik. Itulah norma. Berarti ada lah ya hubungan. Boleh. Batasnya apa? Dilanggar batasnya kena sanksi. Oh, oke. Dilarang, dilakukan, langsung divonis kena sanksi. Jadi boleh dan dilarang, itulah norma. Mengenai apa? Mengenai pertanahan, agar dalam arti sempit. Ya. Nah, jadi normanya bagaimana? Itu diatur di UPA. Ya. Bagaimana normanya mengenai lingkungan hidup? Diatur dalam UU PPLH sekarang. Itulah hukum lingkungan. Oke. Oleh karenanya adalah kesinambungan antara hukum agraria sama hukum lingkungan. Masih lanjut. Ya, kenapa sekarang masih lanjut ya? Di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ya ada disebutkan pasal 14 dan pasal 19. Pasal 14 itu isinya adalah instrumen-instrumen pengaman masa depan, instrumen pencegahan. Jangan sampai terjadi pencemaran atau kerusakan. Salah satu instrumennya tata ruang. Tata ruang bagian dari agraria. Ya, termuat dalam pasal 14, namanya tata guna tanah. Pasal 14 UPA. Tata ruang itu syarat untuk bisa diberikannya izin lingkungan. Oke. Kalau enggak nanti amdalnya ditolak, harus memperhatikan tata ruang. Di pasal 19 ditegaskan lagi, tata ruang disusun harus mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis. Lingkungan hidup kan? Iya, benar. Jadi tata ruangnya agraria kan? Jelas hubungannya begitu. Ya, Baik, Pak. tidak bisa lepas. Tidak akan dari bisa lepas lingkungan. ya Pak dari lingkungan. Nah, kita tadi sempat disinggung masalah perizinan nih Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik Pak. Apa semua kegiatan atau semua rencana kegiatan atau usaha yang berdampak penting itu harus memperoleh rekomendasi AMDAL ya Pak? AMDAL itu terkait dengan analisis masalah dampak lingkungan. Apakah rekomendasi AMDAL ini merupakan syarat mutlak untuk terkait dengan izin lingkungan Pak? Ya begini ya. Jadi kita harus tahu dulu ya. Semua kegiatan perlu izin lingkungan enggak? Ya, kasarnya semua kegiatan perlu dibuatkan AMDAL. Hanya kegiatan dan atau usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak penting. Apa sih dampak penting? Dampak penting adalah ya, perubahan yang sangat mendasar terhadap lingkungan akibat dilaksanakannya suatu usaha atau kegiatan. Perubahan yang mendasar itu banyak sekali. Ya. Apa contohnya? Ada kawasan pemukiman perumahan di Jawa sana. Ya. Dibangun waduk namanya Kedung Ombo. Dari bentang alam yang namanya perumahan pemukiman berubah menjadi waduk.
Itu perubahan bentang alam, ini dampak penting. Itu perlu AMDAL. Begitu. Jadi kalau tidak ada perubahan yang mendasar yang dikatakan sebagai dampak penting, tidak perlu izin lingkungan. Tidak perlu izin. Tidak perlu. Izin lain boleh. Izin perdagangan, tergantung usahanya. Izin industri, izin usaha. Tapi kalau izin lingkungan hanya yang berdampak penting. Ya. Yang kalau itu dilaksanakan akan merubah lingkungan secara mendasar. Baik. Selain dari lingkungan fisik yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Misalnya pabrik industri Oh iya Pak. yang menghasilkan B3. Oke. B3 itu bahan berbahaya beracun. Ada dua kemungkinan. Ya. Produknya B3 atau produknya tidak B3. Tapi limbahnya. Tapi limbahnya B3 atau bahan bakunya B3. Oke. Nah, kalau B3-nya tidak bisa diatasi, maka tidak layak lingkungan. Kalau tidak layak lingkungan, rekomendasi AMDAL-nya ditolak. Begitu. Ya. Nah, kalau layak lingkungan, dan pasti bisa diatasi adanya B3 itu. Ya. Bisa yakin diatasi. Bagaimana keyakinan itu? Dua yang menentukan. Ya, dua unsur. Teknologi dan dana budgeting. Ya. Pertanyaannya, limbah yang banyak ini, yang hitam lebih dari hitam pekat, ya, dapatkah diatasi? Nah, diteliti secara teknologi, bisa diatasi. Ya, gunakan water treatment, penyaringan limbah cair dengan merek ini kapasitas sekian, ya. Ini buatan mana? Buatan Jerman. Itu dicantumkan dalam syarat perizinan. Ya. Ada barangnya untuk bisa mencegah terjadinya pencemaran perusakan lingkungan. Ada barangnya. Pertanyaannya, si pengusaha punya duit nggak untuk beli ini? Nah, itu makanya kenapa ada dana ya Pak? Makanya tadi teknologi terpenuhi, dana tidak ada, ditolak izinnya karena tidak terpenuhi. Nggak bisa mengadakan barangnya. Berarti itu dua itu adalah kumulatif ya Pak? Kumulatif. Jadi nggak bisa nggak. Nggak bisa enggak. Jadi banyak contoh-contoh B3 itu. Ya. Itu pengukurannya melalui baku mutu lingkungan. Oke. Ya. Baku mutu lingkungan, kata lainnya orang awam bilang itu namanya ambang batas. Ambang batas yang ditenggang, ya, terhadap unsur-unsur yang terjadi di dalam lingkungan ini. Kalau melebihi ambang batas, stop. Artinya mencemari dan merusak. Oke. Izinnya bisa dicabut. Begitu. Berarti terlebih dahulu tuh diukur ya Pak ya? Diukur dulu melalui nilai ambang batas, itu ada rumusnya. Ketentuan ini biasanya dalam bentuk perpres atau permen gitu? Nah, itu baku mutu itu ada di PP, ada di Permen. Oh, Ya, oke. tergantung dari bidang usahanya ya Pak ya? Ya. Sektoralnya. Permen industri, kalau industri, ya, itu karena bukan selalu industri loh, kehutanan juga bisa saja. Dan harus diingat ya nih, saya harus membuat pengetahuan yang dengar ini menjadi luas. Lingkungan hidup tadi dikatakan tidak ada batasnya ya. Lingkungan itu bukan cuma fisik loh, ya, bukan cuma fisik. Nih orang ribet polusi udara, ya. Oh iya Pak. Jakarta nomor 4 hari ini misalnya, ya. Nah itu polusi udara, siapa yang bisa lihat polusinya seperti apa? Kan nggak bisa, polusinya seperti apa nggak bisa lihat. Ya. Nah, bukan cuma air yang limbah yang berubah, ya. Ini air kali jadi merah, loh. Itu yang kelihatan. Ada yang nggak kelihatan kan? Seperti apa rasanya kan nggak boleh dicobain, bukan sayur asam. Jadi racun malah. Nah, Yang udara itu maksudnya emisi ya Pak berarti? emisi salah satunya. Salah satunya. Emisi sama B3 ini treatmentnya beda nggak sih Pak biasanya Pak? Kalau melampaui ambang batas ini B3 yang harus diatasi. Oh B3 Karena harus Pak. termasuk limbah B3. Ya. Yang paling berbahaya limbah B3. Limbah B3. Nah, dan harus diingat ya, kejadian mengenai perusakan lingkungan dan pencemaran itu sebabnya bukan hanya tindakan manusia. Bisa karena alam semesta. Bisa karena alam semesta aja. Gunung meletus, gempa, longsor. Nah disinilah tadi yang Bapak ini katakan, dampak penting perlu AMDAL, perlu izin lingkungan. Hati-hati. Apakah semua dampak penting perlu AMDAL? Ada yang tidak, itulah mengatasi tanggap darurat adanya bencana tidak perlu AMDAL. Kalau perlu AMDAL dulu, ada bencana, harusnya yang mati 10 orang jadi 1000 nungguin AMDALnya.
Karena Begitu. Itu pengecualian loh. iya, ya. iya, paham. Ada itu di PP 27 tahun 2012 ya di pasal 13. Pengecualiannya itu. Itu pengecualian terkait dengan kalau memang ada dampak penting pun Tapi nggak perlu AMDAL. tapi nggak perlu AMDAL. Nah, ada 3 pengecualiannya. Itu satu ya. Karena kejadian yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia. Oke. Gempa bumi 9 skala Richter. Kan itu AMDAL. Kota yang begitu bersih berubah menjadi berantakan. AMDAL. Perubahan yang mendasar terhadap lingkungan. Dampak penting namanya. Ada perubahan kontur juga ya, Tapi Pak? nggak perlu izin lingkungan dulu. Waduh. Wah, Yang mati tambah banyak lebih. Jadi menanggapi tanggap darurat tidak perlu. Yang kedua, ya, kalau katakanlah bangunan pabrik ini dibangun di dalam kawasan yang sudah punya AMDAL, oh kalau ya nggak perlu, karena di kawasan itu sudah ada AMDALnya. Oh, Tidak perlu double AMDAL. Namanya AMDAL kawasan. AMDAL kawasan ya, Iya. Pak, benar. Misalnya dibangun di kawasan Rungkut, Surabaya. Rungkut sudah punya AMDAL di kawasan Pulau Gadung, Jakarta. Tidak perlu AMDAL lagi. Berarti kalau misal biasanya ini kayak kawasan industri ya, Itu Pak? kawasan industri. Oke, Ya. kalau AMDAL kawasan Satu, berarti nggak perlu ada AMDAL itu lagi. 2 ya. Ah. Tadi 1 bencana. Bencana. Nah, 2 di dalam kawasan, AMDAL kawasan. Ada lagi ya. Kalau Pemda daerah tertentu yang sudah punya rencana tata ruang strategis, Oh, itu sudah melebihi AMDAL. Ya. berarti Di dalam Perda mengenai tata ruang itu sudah mencakup segala unsur AMDAL. Ya. Contohnya Perda DKI, Perda nomor 1 tahun 2012. Perda nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Itu Perda pengganti Perda nomor 6 tahun 99. 699 zaman Bang Yos Sutioso. Oh iya, Pak. Ya, itu berakhirnya. Nah, begitu zaman Jokowi Ahok sudah masuk Perda 1 2012. Ini rencana tata ruang strategis. Oke. Nah, makanya kalau digugat ada bangunan reklamasi, mana AMDALnya? Itu orang tidak pernah ngerti, tidak pernah tahu. Karena itu. sudah ada RTR-nya. Tidak perlu, RT-RW-nya ini sudah rencana tata ruang strategis. Sana, oh, oke. Pertama itu ya. Jadi tidak bisa menggugat sesuatu yang sudah jadi. Ini ya tidak selalu berupa AMDAL, tidak. Ya. Kita lihat dulu kepentingannya apa, gitu. Kalau sudah ada kepentingan yang mengatasi ini tidak perlu AMDAL. Ngapain AMDAL? Ya. Jadi 3 pengecualian ini di pasal 13. Jadi kalau dikatakan tadi, apakah mutlak yang berdampak penting perlu AMDAL? Tidak mutlak. Ada pengecualian. Ada pengecualian. Kalau mutlak, nanti korbannya tambah banyak. Ya. Dan kalau mutlak juga, nanti sia-sia. Udah ada AMDAL kok diamdalin lagi. Oke. Gitu. Benar, Pak. Ya? Sepakat, Pak. Jadi harus ngerti bahwa AMDAL itu tidak semua, ya, tidak semua rencana usaha atau kegiatan memerlukan izin lingkungan. Ini masalah AMDAL ini kan masalah izin lingkungan. Izin yang lain perlu, izin usaha segala macam. Oke. Tapi kalau izin lingkungan yang memerlukan rekomendasi AMDAL tidak perlu. Oke. Untuk yang dikecualikan. Untuk yang dikecualikan. Kalau enggak yang lain harus. Nah, yang lain mah tetap harus jalan juga ya, Tetap Pak. harus jalan. Nah, oke. Ya, oke. Kalau misalnya analisis resiko lingkungan, ini Begini. apakah hal yang berbeda dengan AMDAL nih, Pak? Gini, ya. Analisis risiko lingkungan kemungkinan terindikasi akan menimbulkan dampak penting. Lain dengan AMDAL. Kalau AMDAL dia lakukan usaha ini pasti dampak penting. Itu AMDAL. Ya, pasti dampak penting. Tapi analisis risiko lingkungan dampak pentingnya belum tentu terjadi. Nah, ini. Nah, binatang apa sih analisis risiko lingkungan? Kita tahu ya risiko itu apa coba? Ya. Dalam hukum risiko itu kerugian yang timbul ya, sebagai akibat suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Tiba-tiba jembatan putus karena gempa. Di luar kesalahan salah satu pihak kan. Dia janji sama saya jadi terlambat. Nah, terlambatnya tidak bisa digugat dengan prestasi. Force majeure. Ah, itulah yang namanya analisis risiko lingkungan itu begini. Terkait dengan bahan berbahaya beracun yang diciptakan oleh manusia, semacam genetik bahan-bahan kimia, ya dari pabriknya, katakanlah di Pulau Gadung, mau dibawa ke Surabaya. Nah, ini perlu analisis risiko lingkungan. Apakah ya mobil gandeng ini ya yang mengangkut bahan berbahaya beracun, ya
ini rekayasa genetik yang mengandung B3, Mhm. selamat sampai di Surabaya. Belum tentu. Belum tentu sih Pak. Inilah risikonya yang harus diperhitungkan. Itu analisis risiko. Analisis resiko. Jadi risiko itu kerugian yang timbul, ya, sebagai akibat suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Dihitung risikonya. Ini belum tentu selamat. Kalau terbalik tengah jalan, ya, pecah ban, beredarlah itu Iya. B3 yang beracun. Sekian puluh manusia cacat bahkan meninggal. Risikonya siapa yang tanggung? Itu analisis risiko. Itu analisis resiko. Iya, jauh dengan AMDAL. Jadi kejadian itu apakah terjadi? Belum tentu. Belum tentu ada dampak penting. Tapi mungkin terjadi. Kemungkinan. Ada Itulah. kemungkinan. Karena terjadi. hukum itu mengantisipasi yang paling jelek. Selalu hukum itu. Selalu ya Pak ya. Iya, sebab kalau yang bagus orang nggak bakal gugat. Gitu ya. Benar-benar. Apakah tadi pembahasan analisis resiko lingkungan, analisis dampak lingkungan sama dengan audit lingkungan Pak sebenarnya Pak? Apa ini Bukan merupakan begitu satu ya. rangkaian? Pak? Jadi memang satu rangkaian. Namanya rangkaian apa? Rangkaian instrumen. Rangkaian instrumen. Instrumen pencegahan. Oke. Itu jangan sampai terjadi perusakan pencemaran. Nah, salah satu instrumen yang paling penting adalah AMDAL. Begitu. Yang lainnya tuh banyak. Ada KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Nah, saya ngomong dulu nih kalau belum ditanya. KLHS itu apa? Itu nomor 1 itu. Kajian Lingkungan Hidup Strategis itu ya, mengkaji, menganalisis secara sistematik dan cermat, ya, terhadap pembangunan yang sudah berjalan. Ya, Jakarta bangun MRT, ya, dicek nih, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan konsep AJAS, pembangunan yang berkelanjutan. Oh. Pengecekan ini namanya KLHS. Jelas ya? Mhm. Gitu ya, pasal 1 butir 10 Undang-Undang 32 tahun 2009. Selanjutnya pasal 15 dan seterusnya. Undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama. Iya, itu KLHS. Tapi kalau Bapak mengatakan apa itu audit? Mhm. Nah, jawabannya ya, bedanya dengan AMDAL apa? AMDAL, izin lingkungan, itu ya diusahakan supaya proyek bisa berjalan. Iya. Tapi proyek belum ada. Iya. AMDAL itu hanya dibicarakan, dibahas, dianalisis, diteliti oleh siapa? Oleh konsultan AMDAL. Ya, hasil penilaiannya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Ya, keperluannya apa? Supaya tidak terjadi perusakan dan pencemaran. Kan begitu ya? Ya. Itu masih rencana, semua rencana. Jangan ngomong AMDAL, pabrik sudah Jalan. produksi. Iya. Ngomong AMDAL, pulau hasil reklamasi sudah terbangun. Itu orang nggak tahu aturan. Oke. Begitu aja ya. AMDAL itu semua masih proposal, masih rencana. Masih rencana. Itu semua. baru ngomong AMDAL. Ya. Begini ya. Kalau itu tadi dikatakan audit itu sudah berjalan. Sebab AMDAL itu ada dokumennya ya. Mau bikin AMDAL itu kerangka acuan. Kerangka acuan. Terus AMDAL. analisis dampak lingkungan, ya, telaah yang mendalam mengenai kemungkinan dampak penting itu. Nah, itu AMDAL namanya, ya. Lantas RKL, RVL, rencana kelola, rencana pemantauan. Ini dua nih, RKL, RPL. Ini dua ini sesudah berjalan, sudah dikasih izin, kita harus cek nih, betul dikelola, betul dipantau atau tidak. Tuh begitu. Pemantauan ini, pengecekan ini lewat audit. Jadi audit itu ya semata-mata ini upaya untuk mengecek tingkat ketaatan. Taat atau tidak. Siapa yang taat? Pemerakasa proyek, pengusaha. Sebab banyak pengusaha yang nakal. Mungkin ada sedikit pertanyaan tambahan nih Pak, kalau Silakan. dari saya terkait dengan persetujuan teknis Pak. Pertek B3, emisi, dampak lalu lintas, andalalin dan lain sebagainya. Itu apakah diperoleh pada saat setelah AMDAL atau bagaimana Pak? Ya, semuanya setelah AMDAL. Setelah AMDAL. Kalau nggak izin usaha nggak keluar dulu dong. Itu kita diterbitkan dulu izin lingkungan kah? Baru kita Baru izin usaha. Oh, baik. Iya, baik. gitu. Oke. Dan Syarat izin usaha terbit adalah rekomendasi AMDAL. rekomendasi AMDAL. Ya, itu aja lah. Rekomendasi AMDAL ini termasuk dengan pertek itu tadi, Pak. Iya, kan dicek semua itu. Dicek semua ya. Oke. Takut ada unsur B3 yang ketinggalan.
Karena AMDAL itu disusun oleh konsultan AMDAL. Iya. Konsultan AMDAL itu harus lulus, punya sertifikat kursus AMDAL. Itu yang AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C itu UI, IPB, ITB itu melakukan itu tiap tahun. Oh, iya. Ya. Itu selektif banget. selektif banget untuk menjadi konsultan AMDAL. Betul. Tidak semua orang diluluskan seperti zaman dulu BP7. Ya, asal ngantuk-ngantuk duduk di belakang, datangnya pagi lulus. Gitu. Bukan itu. Itu diuji habis-habisan dan harus penelitian. Ya. Pakai laporan penelitian melebihi skripsi S1. Melebihi skripsi saya. Dan diujinya langsung oleh guru besar yang menguasai AMDAL. Ya. Gitu. Pak, ini tadi sempat disinggung AMDAL A, AMDAL B sama AMDAL C ya. Ya, yang A itu yang dasar. AMDAL A itu AMDAL dasar. Kalau B sama C ini apa Pak sebenarnya? B itu kan konsultan untuk menilai. Konsultan. C itu penilai dari yang menilai. Oh, baik. Gitu. Kalau ini berkaitan sama kategori Mungkin AMDAL sekarang atau masih bukan? ada apa enggak saya nggak tahu, tapi ada kursus AMDAL. Oh, Bahkan di UI sekarang ada sekolah lingkungan. Oh iya, saya tahu Lihat itu kan? Pak. Saya sempat Itu fisik loh ya, bukan hukum. Iya, dan yang menarik buat saya itu karena itu come from fisika ya Pak ya, sama arsitektur juga ya, bareng sama lingkungan juga ya. Jadi kalau kursus AMDAL itu tidak hanya menerima dari Fakultas Hukum. Semua yang lulus S1 boleh aja masuk. Tapi masuknya gampang, keluarnya susah. Nanti 45 orang lulus 5, lulus 6. Itu yang betul-betul menguasai. Dia bisa buka warung, buka kantor, namanya konsultan AMDAL. Ini bidang hukum yang terbuka untuk cepat menghasilkan uang. Asal rajin. Oke. Lebih susah dari sekolah notariat. Lebih susah karena ujiannya panjang ya Pak ya. Iya, lebih susah. Rangkaiannya panjang. Notariat di mana-mana ada notaris. Tapi konsultan AMDAL juga nggak lihat ada tulisan di pinggir jalan, ya kan? Nah, ini Pak sebenarnya ada pertanyaan lanjutan. Kalaupun perusahaan memang nanti tidak melakukan AMDAL dan dia udah beroperasi, padahal dia memiliki dampak penting terhadap lingkungan, ada nggak sih Pak sebenarnya sanksinya Pak? Sanksinya ada kan, harus dicabut izinnya itu. Harus dicabut Harus izin. administratif dulu. Ya. Bisa. Kalau bandel kena sanksi pidana dalam hukum lingkungan itu sebetulnya nggak penting. Yang penting pencegahan. Kan saya katakan, ya pengusaha yang menimbulkan kehancuran lingkungan, pengusaha itu dihukum gantung, nggak ada gunanya. Karena alam semestanya sudah rusak. Jadi kalau bicara AMDAL ya, itu paling sedikitnya ada beberapa kepentingan sih. Ya, kepentingan negara, kepentingan publik, kepentingan pengusaha kan. Iya. Nah, kalau Pengusaha namanya pemrakarsa proyek. pemrakarsa proyek, Itu. Pemrakarsa proyek, pengusaha itu adalah pencemar yang potensial. Jadi kalau dia tidak membuat izin lingkungan, tidak pakai AMDAL, pasti mencemari. pasti mencemari. Kalau memang dia masuk ke dalam Ya. kategori dampak penting ya Pak terhadap lingkungan. Saya lanjut dulu ya. Mm-mm. Ini sebetulnya yang jadi masalah kan limbah. Iya benar. Limbah itu kan, limbah yang terbanyak itu limbah rumah tangga yang terbanyak. Ya. Limbah yang berbahaya, limbah industri. Begitu. Ya. Kalau nggak diatasi dengan pencegahan, bisa hancur ini. Baik, selanjutnya mungkin Lagi ada satu kagak ya. pertanyaan terakhir Pak ya. Mestinya kagak ya. Terkait dengan ketentuan apakah kita masyarakat nih bisa mengajukan ganti kerugian misalnya yang tercemar ini berdasarkan pasal 1365 Pak. Gini ya. Tadi memang saya mempertanyakan ini. 1365 ya. Itu pasal yang dipakai dalam segala urusan ganti rugi. Ganti rugi Pak, Ya. selalu Pak. Jadi 1365 itu onreh mati hedat, perbuatan melanggar hukum. Ya. Adanya di buku ketiga itu. Buku ketiga KUH Perdata. Ya. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, ya, saudara terbukti melakukan kesalahan itu wajib memberikan ganti kerugian. Jadi yang harus dibuktikan adalah kesalahannya. Oke. Ya. 1365, ya. You menimpuk kaca mobil, orang pecah. Ya. Terbukti saudara yang menimpuk, kesalahan pada saudara. Ganti rugi. Itu 1365 itu. 1365. 1365. Kembali melawan hukum Pak. Siapa yang harus membuktikan kesalahan? Coba, penggugat. Itu namanya pelajaran tentang beban pembuktian. Pasal pertama dari buku keempat KUH Perdata. Itu beban pembuktian. Siapa yang harus membuktikan kalau ada gugatan? Itu penggugat. Ya.
siapa yang bicara lebih dahulu tentang suatu dalil, saya ulang ya, siapa yang bicara lebih dahulu tentang adanya hak, tentang adanya suatu dalil, maka dialah yang harus membuktikan lebih dahulu. Oke. Jadi itu beban pembuktian Dilebarkan yang kepada sifatnya penggugat. umum dalam hukum acara perdata. Tapi ada beban pembuktian yang terbalik. Kalau menyangkut hal-hal tertentu ya Pak Nah, ya. hal-hal tertentunya adalah yang dampak penting. Dampak Itu penting. jawabannya. Ya. Tapi 1365 tidak berlaku untuk hukum lingkungan. Dengar saya. Karena ada ajas lex specialis, derogat lex generalis. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup sendiri, UPPLH, Undang-Undang 32 2009, itu ada pasal 87 yang persis isinya dengan 1365. Nah, jadi tidak boleh pakai 1365, tapi Pasti- pakai yang lex spesialis. Lex spesialis yang pasal Begitu. 87 itu ya. Iya, Pak? pasal 87. Ya. Oke. Jadi bisakah 1365 diterapkan pada perkara lingkungan? Jawabannya tidak bisa. Yang bisa diterapkan adalah pasal Pasal 87. 87 ya. Tapi pasal 87 itu Mhm. untuk perkara yang mengenai lingkungan hidup dengan catatan tidak terkait proyek yang berdampak penting. Oh, Kalau proyek baik. yang berdampak penting bisa digunakan yang namanya pasal 88. Pasal 88. Iya, pasal 88 itu dikenal dengan tanggung jawab mutlak, Hmm. tanggung jawab seketika, Tanggung jawab seketika. strict liability, tanggung jawab sesegera mungkin. Jadi di sini apa bedanya dengan 87? Apa bedanya dengan 1365? Kalau 1365 itu disebut 1365 identik dengan pasal 87. Ya. Dikatakan bahwa ini adalah ya, tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Yang harus dibuktikan kesalahannya. Siapa yang harus membuktikan? Penggugat. Dalam hal pasal 88 strict liability, ya, bukan tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Tapi namanya strict liability, tanggung jawab mutlak, tanggung jawab seketika. Tidak perlu dibuktikan kesalahannya. Beban pembuktiannya terbalik. Orang sering ngomong beban pembuktian terbalik, tapi saya tanya terbalik dari yang mana? Nggak tahu dia. Ya, terbalik dari ketentuan pasal 1865. Seharusnya siapa yang bicara duluan, penggugat, dia yang mesti buktikan. Iya. Tapi dalam hal pasal 88 yang harus membuktikan terbalik dari itu. Tergugat yang harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan itu tidak mungkin tidak bersalah. Contoh mutlak ya. Kalau nggak dikasih contoh orang Indonesia kadang-kadang bingung. Ya. Ini anggap aja ini saya kasih kuliah gitu ya. Ini di Selat Sunda, ya, kapal tangki bendera Malaysia, ya, tangki minyak di Selat Sunda, nabrak karang pecah. Ya. Tercemarlah laut di sekitarnya. Biota laut sekian ribu mati. Ya. Tanpa dibuktikan, kapal kamu yang bikin pencemaran. Sekarang kamu yang buktikan bahwa kamu tidak bersalah. Nggak bisa. Karena Sulit tidak ya, ada Pak, ya? kapal lain yang lewat di situ. Itu namanya strict liability. Liability. Itu pasal 88. Hanya untuk kegiatan tertentu yang berdampak penting. Minyak pecah itu dampak penting. Minyak itu B3 loh. Minyak B3 ya Pak? Iya, B3 siapa yang mau minum minyak? Gitu kan? Bukan sayur asem ya Pak? Bukan sayur asem. Nggak boleh cobain. Itu dampak penting loh. Oke. Ya. Mati semua ikan kan? Iya pasti sih Pak. Kamu mau ngelak mana? Nggak ada kapal lain yang lewat situ kecuali kamu yang bawa minyak. Nah, itu makanya strict pembuktiannya tuh terbalik. liability. Terbalik. Kenapa terbalik? Pertimbangannya itu lain. Ya. Pertimbangannya itu sosial ekonomis sebetulnya. Ya. Pengusaha sosial ekonomis itu lebih tinggi daripada Ya, masyarakat. yang penderita. Yang menderita. Si pengusaha lebih tinggi stratifikasi sosialnya. Dia yang harus buktikan. Dia harus. Itulah hukum lingkungan. Ya. Baik. Ini Oke. mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ya, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan saran mungkin ya Pak. Untuk para pelaku usaha yang sedang menjalankan kegiatan usahanya, sama untuk masyarakat sekalian. Biar kita tuh sama-sama teredukasi Pak terkait dengan AMDAL. Kalau dari Bapak sendiri Pak, dari Dr. Hasni, ini ada nggak saran atau specific advice lah Pak buat mereka Pak, para pelaku usaha, pemrakarsa proyek ataupun untuk masyarakat itu sendiri? Saya cuma satu aja ya. Taatilah ketentuan hukum. Gitu aja. Taatilah ketentuan hukum. Ya. Karena itu dikatakan oleh Profesor Kusnadi almarhum, ya. Itu bos saya dulu ya. Jadi AMDAL itu adalah instrumen pengaman masa depan. Jelas ya. Hukum lingkungan itu bukan untuk orang yang hidup sekarang, bukan. Ya. Jangan sampai kita ini mewariskan sesuatu yang amat sangat tidak menguntungkan kepada generasi yang akan datang.
Jadi nanti kalau sampai kita mewariskan sesuatu yang tidak menguntungkan kepada generasi yang berikutnya, ini manusia kayak kita yang hidup sekarang berdosa. Itu jangan mewariskan sesuatu yang tidak menguntungkan kepada generasi yang berikutnya. Itu tujuan utamanya hukum lingkungan begitu sebetulnya. Nah, jangan sampai kita mewariskan yang tidak menguntungkan. Gitu. Jangan sifat masa bodoh. Oh, saya udah mati ya. Dulu bodoh amat nggak ada air bersih. Nah, habis lah Pak begitu. Habis Pak semuanya Pak lingkungan di sini. Dalam waktu singkat. Berarti harus sustain ya Pak. Kita harus berlanjut ya. Ya kesadaran lah. Kesadaran juga. Ya, terutama juga niat baik. Itikat baik itu paling menentukan. Apalagi dalam hukum perdata, itikat baik sangat dilindungi oleh hukum. Ya. Oke Pak, seru banget Pak sebenarnya pembahasan kita kali ini. Tapi waktunya udah habis ya? Iya, tapi kebetulan waktu kita sudah cukup banyak, cukup panjang. Mungkin kita cukupkan diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Dr. Hasni. Sama-sama. Buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan Sip Talk, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kami sampaikan buat Dr. Hasni atas waktunya dan ilmunya Pak yang sangat banyak buat kita semua nih Pak. Ya, nanti kapan-kapan kalau bisa mengenai itu tanda bukti hak atas tanah. Wah, boleh yang Pak. Yang jadi sumber utama sengketa. Ya, karena susah gampang. Iya benar. Iya, benar. Nggak semua orang tahu tanda bukti kan. Iya benar, karena tanda bukti hak itu ya kadang ada masyarakat yang berpikir bahwa oh sertifikat itu bukan segalanya, yang penting saya udah punya kwitansinya Pak, yang penting saya udah bayar, saya udah pegang kwitansinya, jadi tanah punya saya gitu. Ada juga yang bilang girik itu adalah tanda bukti hak, padahal kan yang kita tahu sampai saat ini kalau dari sisi hukum girik itu bukan bukti hak ya Pak, tapi hanya sebatas bukti bayar pajak ya katanya. Iya. Kalau nggak ada tanda bukti lain, paling unwishing, petunjuk. Iya, sebagai bukti petunjuk. Baik, itu aja. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah menyaksikan SIP Talk. Hari ini apabila ada opini lain terkait dengan permasalahan AMDAL ataupun permasalahan agraria atau permasalahan lingkungan, bisa banget untuk ditulis di kolom komentar kita. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel dari SIP Law Firms biar gak ketinggalan obrolan menarik lainnya dari kita semua. Oke, sekian. Terima kasih.